Ya, kalau enggak ini aja Bel. Nah, sudah Bapak buka punyamu. Coba Anda jelaskan apa maksud dari hasil karyamu ini. Poster ini berisi tentang potensi lestari sumber daya laut Indonesia, yang mana potensi lestari itu adalah suatu potensi yang dihasilkan oleh laut Indonesia yang dapat dikembangkan lagi, seperti potensi ikan, potensi tangkapan laut, potensi terumbu karang, uh, dan luas dari laut itu sendiri. Jadi ini bikinnya pakai apa kamu? Pakai Procreate, Pak. Oke, terus sumber-sumbernya dari mana nih? Gambarnya, data-datanya ini. Kalau gambarnya bikin sendiri, kalau sumbernya dari kompas.com, Pak. Bisa bikin sendiri gambar itu? Ya, kecuali pulau-pulaunya. Pulau-pulaunya yang peta ya? Ya. Terus gambar ikan, gambar orang mancing itu? Oh, enggak. Itu PNG, Pak. PNG. Ada ya nyarinya ya? Oke, kita lihat hasil karya Alia Fatimah. Potensi Laut Bangka Belitung. Indonesia sendiri merupakan negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan 75% dari luas wilayahnya berupa laut, atau sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri memiliki luas wilayah seluas 81.725,14 km persegi, yang 79,90% wilayahnya adalah laut. Di sini 65.301 km persegi luas area perairan teritorial dengan potensi produksi 100 ton. Dan Bangka Belitung memiliki 950 pulau. Selanjutnya 12.000 km persegi panjang garis pantai dan memiliki luas laut sebesar 39.151,86 km persegi. Sumber daya kelautan Indonesia itu mempunyai minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi sendiri memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Sekitar 70% cadangan minyak dan gas bumi Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Saat ini di Indonesia, di PT Pertamina atau Persero, kapasitas penyimpanan BBM itu 4.592,85 KL. Dan kapasitas penyimpanan minyak bumi itu 6.722,304 KL. Dan ada juga yang milik Badan Usaha Penyimpanan Migas. Kapasitas BBM-nya 2.130.209 kiloliter. Dan izin usaha penyimpanan minyak yang aktif ada 38 badan usaha yang aktif. Status yang badan usaha penyimpanan migas ini diambil sampai dengan September 2019. Sumber daya kelautan Indonesia. Jadi potensinya itu, sumber daya perikanan itu angka potensi lestarinya mencapai 6,4 juta ton per tahun. Minyak dan gas bumi, potensi laut di Indonesia-nya masih didominasi oleh minyak gas bumi. Jadi minyak gas bumi ini masih terbanyak. Energi kelautan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki wilayah laut terbesar. Industri maritim akan dikembangkan karena Indonesia memiliki garis pantai terbesar kedua di dunia. Transportasi laut, potensi bisnis transportasi laut di Indonesia ditaksir mencapai $20 miliar. Wisata bahari, Indonesia memiliki terumbu karang yang terluas di dunia, yaitu 284.300 km persegi. Mengelola sumber daya perikanan, mensosialisasikan energi kelautan, meningkatkan produksi minyak dan gas,
mengelola wisata bahari, mengelola industri maritim, dan juga menyediakan jasa angkutan. Silakan Meta. Sumber daya kelautan Indonesia, yaitu sumber daya kelautan Indonesia memiliki potensi sebagai berikut. Yang pertama adalah perikanan. Laut Indonesia memiliki potensi lestari sumber daya ikan sebesar 5,4 juta ton per tahun. Yang kedua adalah energi. Energi kelautan Indonesia dikatakan yang terbesar di dunia dan yang terbaik. Yang ketiga adalah migas. 70% cadangan minyak dan gas Indonesia terdapat di kawasan pesisir dan lautan. Berikutnya adalah transportasi. Potensi bisnis transportasi laut ditaksir mencapai 20 miliar US dollar. Yang terakhir adalah pariwisata. Indonesia memiliki luas terumbu karang sebesar 284.300 km persegi yang merupakan terluas di dunia. Sumber daya kelautan Indonesia memiliki pengelolaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen dalam membangun infrastruktur kelautan. Keempat, diplomasi maritim dalam rangka bekerja sama dalam bidang kelautan. Dan yang terakhir adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Iya. Silakan Cut. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan adalah salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Sumber daya perikanan terdiri dari sumber daya ikan, sumber daya lingkungan, serta sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Oleh karena itu, pengelolaan atau manajemen sumber daya ikan mencakup pemetaan pemanfaatan sumber daya ikan, pengelolaan lingkungannya, serta pengelolaan kegiatan manusia. Persebaran perikanan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut contohnya seperti Selat Malaka, Pantai Jawa Barat, perairan Bitung, perairan Kepulauan Solor. Kalau untuk perikanan darat, contohnya perikanan tambak atau empang di pantai utara Aceh, perikanan tambak di pantai utara Jawa, dan di pantai Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan peligis kecil. Kondisi yang agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta per tahun. Kenyataannya, jumlah hasil tangkapan di Indonesia belum mencapai angka tersebut. Potensi laut Indonesia. Posisi Indonesia yang diapit dua samudra membuat Indonesia digadang-gadang sebagai poros maritim dunia. Di posisi inilah, Laut Indonesia dikenal dengan kekayaannya yang sangat berpotensi. 1. Wilayah kepulauan terbesar dengan luas 1.904.000 km persegi. 2. Menjadi garis pantai terpanjang kedua, 55.000 km. 3. Menjadi pusat bisnis perikanan, pelayaran, dan pariwisata. 4. Menjadi segitiga terumbu karang terbesar. 5. Kaya akan energi dan sumber daya mineral. 6. Pemasok 10% komoditas perikanan dunia. Yang ketujuh, 7,9 juta penduduk miskin bergantung pada laut. Dan yang terakhir, 54% protein hewani nasional berasal dari ikan. Eta, silakan dipresentasikan hasilnya. Pada topik kali ini, saya memilih untuk membahas mengenai terumbu karang, Pak. Nah, di sini saya menyampaikan pesan
mau hasil tapi nggak mau tanggung jawab. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, menurut catatan Greenpeace itu luas terumbu karang di Indonesia itu 50.875 km persegi, yaitu dan juga 65% luas total coral triangle. Nah, di terumbu karang keras dan 7 di pusat segitiga terumbu karang. Nah, seperti yang kita ketahui, terumbu karang sendiri merupakan tempat bagi para ikan-ikan dan hewan-hewan dan spesies ikan kecil lainnya, dan masih banyak sekali manusia yang sering tidak bertanggung jawab akan hasil tangkapan mereka, Pak. Jadi masih banyak sekali akibatnya banyak sekali ekosistem terumbu karang yang rusak dan akan semakin mengurangi populasi ikan yang nantinya akan merugikan manusia. Dah itu aja.